Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali di Renungan Harian Masa Advent HKBP Bandung Reformanda, Rabu 10 Desember 2025. Pulanglah, hai dunia, tidakkah engkau mendengar? Hai dunia, tidakkah hatimu bergetar? Dia sudah memanggil, dia berseru dengan keras. Berapa lama lagi kamu mengeraskan hatimu? Mengapa kejahatan masih menghiasi tubuhmu? Mengapa kau biarkan kotoran melekat di tanganmu? Dengarlah dia, lihatlah dia, pulanglah kepadanya, biar jiwamu selamat karena dia. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Horas, Amang Inang yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali bertemu di dalam Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Sebelum kita memulai renungan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terlebih Tuhan dalam istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pagi ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan memulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon kiranya dalam setiap aktivitas kami di hari ini ada penyertaan-Mu Tuhan, ada pimpinan-Mu dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Adapun nats yang mendasari dari renungan kita di pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Pertama saya akan membacakan dalam bahasa Batak. Ulaoni Apostel sia ayat 10 pitu. Jadi hehe ma si Ananias dibongoti ma bagasi diapehon ma tangana tuibana huhut tidok. O Saulus anggia disuruh Tuhani doau, ima Yesus na ni idami di perdalananmu rotuson, asa semuang marina huut gok tondi parbadiaho. Dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Adapun tema untuk renungan kita pada hari ini adalah karya penyelamatan Allah. Ketaatan dan kesetiaan merupakan hal terpenting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan kita saat ini adalah bukti kesetiaan dan kasih Tuhan yang menyertai dan memelihara seluruh gerak kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan memberi kita pengertian untuk menyaksikan bagaimana cara Tuhan memelihara dan menuntun hidup setiap orang percaya. Meski memang hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, namun tanggung jawab ini adalah bekal hidup orang percaya menghadapi situasi di luar jangkauan pikirannya. Nats kita pada hari ini merupakan bagian dari Kisah Para Rasul 9 tentang pertobatan Saulus. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, namun dia menjadi buta. Lalu Saulus dibawa ke Damsyik. Dalam perjalanannya itu, pertobatan Saulus itu adalah karya penyelamatan Allah. Karena melalui Paulus, orang-orang atau semua bangsa boleh mendengar firman Tuhan. Dalam perikop ini juga disebutkan bahwa peran Ananias yang disuruh Tuhan untuk menemui Saulus. Dalam ayat sebelumnya, Ananias sangat ragu, takut karena mendengar bagaimana sebenarnya Saulus. Saulus adalah orang yang membenci pengikut Kristus. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia meminta surat kuasa penuh agar boleh pergi ke Damsyik untuk menangkap, untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga boleh dibawa ke Yerusalem. Dengan kekuasaan penuh itu menimbulkan ketakutan kepada Ananias. Namun Ananias diteguhkan hatinya. Ananias, orang yang percaya kepada Kristus, akhirnya boleh memiliki kemauan dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, untuk datang ke Saulus untuk menyatakan kasih Allah terhadap Saulus. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Saulus. Sekarang apa yang terjadi? Paulus adalah rasul Tuhan yang menyebarkan firman Tuhan kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali, sehingga firman ini bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi milik orang non-Yahudi, sehingga keselamatan dari Tuhan itu boleh hadir untuk semua manusia. Karya penyelamatan Tuhan boleh kita lihat dari apa yang dialami Paulus dan juga Ananias. Saudara yang terkasih, renungan ini menyerukan kepada kita untuk kesiapan dan keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia telah merancang dan mempersiapkan kita sebagai berkat untuk karya penyelamatannya. Tuhan mampu mengubah kehidupan dan perilaku kita agar seturut dengan rencananya, menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia, menjadi alat di tangannya, memberikan kabar keselamatan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan kesetiaan, pemelihara hidup kami untuk terus setia dan menaati panggilan-Mu. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.